bermain, kita datang dari roh yang sama, dunia ilahi, kita turun di wadah ini, dunia ini pasti ketahuan Bapak Ibu. Dari wajah, dari roh, kan kita lihat wadah orang ini, ya. Roh itu akan berbicara Bapak Ibu. David Ruru tukang ganggu mempelai. Iya, dia itu kan malaikat perang Om Alim. Malaikat perang kan banyak bates, banyak baliat Bapak Ibu ya. Dia itu malaikat perang cap kilat. Nah dia itu kalau dia menyamar rohnya itu ada juga di Jogja ini, bisa jaga nampak Bapak Ibu, mengambil wujud manusia. Ini malaikat perang tak kasat mata. Dan itu tukang ganggu mempelai. Iya, tapi yang memberikan kepastian yang yang mencari tahu, oh Tuhan, darah Yesus. Oh Tuhan, darah Yesus, coba. Lihat kan Bapak Ibu, merinding saya Bapak Ibu. Ini gelas Bapak Ibu tiba-tiba jatuh Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar toh? Tunggu ya. Mempelai tak bisa anu. Ini cuma ada mempelai sendiri di sini Bapak Ibu ya. Darah Yesus. Ini diganggu Bapak Ibu. Memang Tuhan itu bilang, pecah itu gelas. Ini kekuatan, kita bermain kan di kekuatan anu ya. Darah Yesus. Bayangkan itu gelas Bapak Ibu, enggak masuk akal. Ini enggak masuk akal. Darah Yesus. Ini sungguh enggak masuk akal Bapak Ibu. Gelas itu di meja sini Bapak Ibu ya. Posisinya ada di atas meja. Bisa-bisanya itu gelas terbang ke lantai dan pecah. Bapak Ibu dengar tadi bunyi pecahan gelas? Iya. Serangan langsung, padahal ini Bapak Ibu di meja, di tengah-tengah meja Bapak Ibu. Sementara bicara Bapak Ibu dengar tidak? Gelas itu tiba-tiba, gelas yang tinggi lagi yang itu bisa-bisanya pecah Bapak Ibu, langsung terlempar kah? Jauh sekali dia terlempar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jauh sekali terlempar Bapak Ibu. Oh haleluya. Mempelai mau ambil dulu tuh gelas di lantai Bapak Ibu ya. So pecah. Ini Bapak Ibu yang mempelai minum. Merinding mempelai. Ini Bapak Ibu serangan tak kasat mata. Bisa melayang ini gelas Bapak Ibu sampai di depan pintu sana. Ini ada di meja. Di atas meja sini Bapak Ibu. Dekat sini. Bisa melayang sampai di depan pintu Bapak Ibu. Pecah Bapak Ibu yang mempelai minum ini gelas. Ini kan gelas tebal. Iya Bapak Ibu, marah kan? Setan itu marah Bapak Ibu. Haleluya, mempelai tidak takut. Mempelai cuma merinding sih. Karena kan serangan dadakan kayak lalu. Dia serang dari atas, dia serang anu. Kuat Bapak Ibu, mereka boleh serang anu begitu Bapak Ibu. Boleh. Boleh Bapak Ibu mau takut-takuti mempelai mau dengan di depan rumah seperti itu. Itu kan kita tidak tahu yang datang itu kan orang jadi-jadian atau apa. Betul orang apa? Kita tidak tahu. Ini sampai terlempar di depan pintu. Jadi ini gelas ini Bapak Ibu melayang. Nanti jatuh babunya baru mempelai kaget. Jadi merinding Bapak Ibu. Itu tak kasat mata kan. Tapi mempelai itu tidak takut. Udah biasa Bapak Ibu ya. Udah biasa kena serangan begitu biasa. Biasa Bapak Ibu. Mau sampai keluar juga binatang-binatang di dalam tubuh biasa. Biasa. Kita anak-anak Tuhan tidak bisa takut. Itu kan serangan tak kasat mata. Namanya. Ini kan sudah jam berapa ini? Waktunya intens anu kan. Jadi mempelai taruh ulang ini gelas ini di sini Bapak Ibu. Mempelai tantang lagi tuh setan itu datang. Darah Yesus berkuasa. Dia mau kasih angkat tidak ini gelas ini? Mungkin ini gelas ini karena perlindungan Tuhan. Gelas ini dia mau hantam ke sini cuma balik ke pintu.
Ini gelas ini kan melayang Bapak Ibu. Bisanya di meja ini jatuhnya sampai di depan pintu itu Bapak Ibu. Ini kan melayang ini gelas Bapak Ibu. Melayang. Ini tidak ada orang, cuma mempelai sendiri kan, mempelai kunci itu pintu. Ini mungkin gelas ini, bukan mungkin ya, mau dikasih melayang, batokin sampai kepala. Tapi karena perlindungan Tuhan, melayang di depan pintu Bapak Ibu. Melayang ini gelas. Jauh Bapak Ibu, ini meja, itu depan pintu. Dia jatuhnya depan pintu, jadi kan melayang. Haleluya. Setan itu pikir saya itu takut Bapak Ibu. Takut dengan dia, tidak. Saya kan wajarlah manusia kan, darah dengan daging kan. Wajarlah merinding itu kan karena ada roh yang lain, yang di luar kita ini yang tidak sefrekuensi, menyerang, tidak senang dengan saya, yang senantiasa membuka-buka pekerjaan setan ini di muka bumi ini. Nah itu, roh 66 ini bilang, kalau ini melayang ini kan so tajam. Ini melayang ini so tajam ini kan bisa luka saya. Dia berbicara Bapak Ibu di anu ini, dia bilang saya akan kasih melayang itu, yang DP anu ini, yang DP tajam ini katanya, menghadap di sini kek, di perut kek, di mana kek, di leher. Ini yang tajamnya ini. Saya tidak takut Bapak Ibu. Darah Yesus berkuasa. Karena kan saya sudah dengar kan itu ular itu di samping pintu itu kan. Berserang ini, so panas kan dia. Ular itu panas. Panas sekarang ini Bapak Ibu. Mendesis dia tadi kan, sementara live itu kan dia mendesis. Saya dengar, cuma kan saya katakan dia darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Kalau dulu itu kan masih sebatas mati lampu. Mati lampu, bukan mati lampu, mati HP. Kalau sementara bicara itu kan mati HP. Itu kan biasa terjadi ya. Kalau saya live itu biasa kan mati HP tiba-tiba, HP berkedap-kedip. Nah itu kan serangan. Haleluya. Ini tadi pada saat mempelai live itu, habis dari suara mendesis ular di jendela itu kan, awalnya datang itu orang satu kali, hilang lagi balik, datang lagi di depan rumah ini, dilihat itu kan mengganggu toh, datang lagi, itu kan ya mempelai tidak tahu itu orang kah atau utusan iblis atau utusan setan yang mengawasi saya. Tiba-tiba pergi itu orang kan mendesis ular. Nah mempelai bicara-bicara terus, di sebelah kiri ini mempelai lihat banyak roh, langsung mempelai bilang, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Nah itu kan di alam roh, tapi mempelai ngomong terus kan, di alam nyata ini ngomong terus kan, mempelai nggak peduli. Nah karena mempelai nggak peduli, mempelai cuma darah Yesus berkuasa, dia kasih terbang itu gelas itu. Maksudnya dia katakan, saya ini ada di sini loh, tapi kenapa kamu nggak peduli saya gitu. Saya ada di sini, seharusnya katanya kamu takut kepada saya. Ya saya enggak takut. Gimana sih? Saya enggak takut. Saya enggak takut kamu. Gitu, karena saya anak Tuhan. Saya ini so hilang, rasa takut saya ini hilang, cuma kaget. Ya wajar kan kaget, namanya masih manusia. Wajar. Kaget, merinding, itu kan reaksi antara kita ini yang berbeda frekuensi. Wajar. Mempelai juga sudah biasa melihat setan begini, menyerangnya begini. Biasa Bapak Ibu. Bukan apa, dilatih kan, dilatih Tuhan. Supaya kan kita ini kuat. Minta kopi lucu. Haleluya. Ya, kita itu harus mengandalkan Tuhan Yesus, firman yang hidup, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Minta roh Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim itu menaungi kita, menjaga kita. Masa kita sudah dilingkupi tudung kemuliaan Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Makanya tudung kemuliaan Tuhan ini, coba Bapak ya, haleluya.
ini Bapak Ibu, tudung kemuliaan Tuhan ini sudah ada sama kita. Terus kita mau takut? Tidak, kita sudah ada di dalam kapsul perlindungan Tuhan. Makanya serangan itu, misalkan ini ya, gelas tadi itu mau diserang kepada mempelai, sementara bicara mau kasih benjol kek, kasih apa, tapi gelas itu langsung dijauhkan Tuhan. Itu kuasa Tuhan langsung Bapak Ibu. Jadi gelas itu terbangnya ke arah depan pintu ini Bapak Ibu, sekitar berapa ini, 1 meter ya, jarak pintu dengan tempat tidurnya mempelai ini kurang lebih 1 meter lebih. Itu dijauhkan Tuhan Bapak Ibu. Gelas itu setan ini mau pakai untuk nyerang saya, tapi karena saya ada kapsul perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan, kuasa Bapak Yahweh melindungi saya ya. Jadi gelas itu berpaling arah ke arah lain, disingkirkan mara bahaya itu daripada saya. Itu ya dan amin Bapak Ibu. Lihat sendiri Bapak Ibu. Kuasa setan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata. Jadi benda-benda yang tidak bergerak ini bisa bergerak. Saya saja lihat boneka itu Bapak Ibu menari-menari begini, saya langsung buang, bakar. Ada isinya ini, coba isi ini boneka ini. Saya kan pencinta boneka, suka boneka Bapak Ibu yang lucu-lucu. Walaupun boneka itu saya sayang, ya saya bilang buang boneka ini. Sudah ada isinya Bapak Ibu, tak isi dia. Jadi kalau itu boneka sudah tak isi, dia coba kedip-kedip matanya, coba gerak-gerak begini. Nah kadang boneka itu ditaruh di sini, dia loncat di sini. Boneka itu taruh di sini, dia jalan di sini. Tiba-tiba saya bilang, mau jadi gila kita ini. Ini boneka, benda mati, tapi kok bisa berjalan, bisa pindah tempat, bisa berkedip mata. Nah itu kan luar biasa Bapak Ibu. Bagi orang-orang dunia nyata ini kan panggil ini tidak. Kita anak Tuhan panggil Tuhan, darah Yesus, selesai. Tek. Kuasa setan lari tak birit-birit. Itu saja. Kita sudah ada perlindungan Tuhan, kita angkat tangan. Haleluya. Ini Bapak Ibu, tudung perlindungan Tuhan. Lampu saja bisa berganti-ganti warnanya. Coba ini. Kita angkat tangan menyembah Tuhan begini. Haleluya. 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 Saya harus kejar Bapak Ibu. Setan yang pakai wadah ini, setan yang hantam saya tadi ini harus kembali ke wadah orang yang menghantam saya ini. Muntah darah tidak. Kita harus tuntaskan malam ini Bapak Ibu, karena ini membahayakan saya juga. Saya akan cari Bapak Ibu. Kita sembah Tuhan, kita angkat tangan, kita puji nama Tuhan. Haleluya. Berani serang Bapak Ibu, berani serang hamba Tuhan, hamba ilahi, hantam balik Pak. Cari Bapak Ibu sampai ke akar-akarnya, hantam balik, muntah darah itu mati. Haleluya. Haleluya. Karena berani bermain-main dengan hamba Tuhan, hamba ilahi yang maha tinggi. Berani Bapak Ibu, berani bermain-main dengan hamba ilahi yang maha tinggi. Saya kejar balik Bapak Ibu, saya kejar balik. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Mereka tidak ukur kemampuan mereka Bapak Ibu di alam roh. Mereka tidak ukur. Kalau mereka ukur Bapak Ibu pintar, mereka pikir saya mau lari atau tidak lawan balik. Nah itu baguslah pemikiran mereka. Tapi kalau mereka ukur dengan takaran kemampuan mereka, menyerang saya itu Bapak Ibu bisa catat, kalau mau jadi wartawan bisa catat berapa dukun-dukun yang so mati. Mati secara mendadak, 10 orang, 15 orang dalam satu kota.
Mereka tidak ukur kemampuan mereka menyerang hamba abdi ilahi yang maha tinggi. Darah Yesus berkuasa, haleluya, 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 haleluya. Ini Bapak Ibu akan lihat ya, itu lampu itu akan lain Bapak Ibu ya. Ini peperangan alam supranatural seperti ini. Bapak Ibu akan lihat terjadi peperangan ini ya, lampu itu akan lain Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, jangan perhatikan muka saya, jangan perhatikan apa yang saya lakukan ya, pujian penyembahan, hanya ini saja, angkat tangan memuji Tuhan, biar Tuhan yang turun tangan Bapak Ibu, maka saya beres. Tuhan turun tangan, maka saya beres. Ini manusia-manusia yang dipakai setan, yang tidak suka dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak senang dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di muka bumi ini, yang coba bongkar-bongkar Bapak Ibu tentang setan-setan, tentang kuasa-kuasa roh dunia, ya, roh-roh yang dikagumi dunia, mempelai bongkar habis, ya, sampai saat ini itu serangan balik Bapak Ibu ya, serangan balik, mempelai kejar, karena yang mempelai bongkar apa tadi? Roh yang sangat ditakuti dan dikagumi di dunia ini. Jadi itu roh kebenaran Bapak Ibu, membongkar segala sesuatu. Apa akibatnya? Ya memang sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Biar Tuhan turun tangan yang jadi pahlawan panglima kita, panglima iman kita, yang turun tangan berperang dengan setan ini. Panglima lawan panglima Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di alam roh, Bapak Ibu punya status prajurit, ya lawannya level-level prajurit. Statusnya kopral, lawannya kopral. Tapi statusnya panglima, statusnya jenderal, baku hadapan jenderal lawan jenderal, sepadan Bapak Ibu ya. Haleluya, 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 haleluya. Berarti tadi itu Bapak Ibu, mempelai bongkar-bongkar itu yang di depan rumah itu Bapak Ibu, menyamar saja dia Bapak Ibu utusan iblis supaya mempelai kasih mati lampu, agar supaya kalau digelap gampang baserangnya kan, karena setan itu sukanya digelap. Haleluya. Mereka desak mempelai kasih mati lampu, kasih hilang fokus, intip-intip mereka. Utusan iblis itu yang datang di depan rumah tadi, akhirnya malah yang galas Bapak Ibu, mempelai akan kejar. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ini akan tabongkar semua Bapak Ibu ini malam. Apa yang mau terjadi kalau mempelai ini pujian penyembahan terus? Haleluya, 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 haleluya. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Ku angkat tangan Tuhan di hadapan Tuhan. Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Masia Elohim. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku Tuhan, turun tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Haleluya.
Bapak Ibu yang masih bangun, yang masih ada sampai di saat ini, Bapak Ibu wajib yang ikut live ini menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan supaya Bapak Ibu tidak kena serangan balik. Karena roh ini namanya roh Bapak Ibu ya. Roh setan ini akan nyerang balik dia ya. Siapa yang pengikutnya mempelai, siapa yang pengikutnya Tuhan Yesus Kristus sejati, dia akan cari Bapak Ibu. Tapi kita akan melawan, Bapak Ibu akan melihat di kamera ini Bapak Ibu bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ini melalui lampu ini Bapak Ibu, akan terjadi sesuatu Bapak Ibu. Ya, mereka di sana sudah berbantah-bantahan, kenapa kamu serang dia? Kenapa kamu serang dia? Kita salah sasaran sekarang, kita salah sasaran. Nah, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Omali pasukan 77 semuanya, malaikat-malaikat Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan ini. Bapak Ibu bisa dengar ini. Suara-suara kayak burung berteriak-teriak ini dari sebelah kanan. Bapak Ibu ya, darah Yesus. Setan semua Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Bisa dengar ya. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Salah sasaran Bapak Ibu. Mereka sudah saling menyalahkan di sana. Haleluya. Yang mereka serang adalah hamba ilahi Abdi Ilahi Maha Tinggi. Kejar balik Bapak Ibu. Haleluya. 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 Bapak Ibu akan tahu terjadi sesuatu. Bapak Ibu akan lihat lampu ini Bapak Ibu. Masuk lagi video call. Mereka ini masih connect ya di sini. Masih sedikit-sedikit. Haleluya, darah Yesus berkuasa. Haleluya, mempelai tidak akan tidur kalau belum habis peperangan ini Bapak Ibu. Mau sampai subuh sampai pagi mempelai akan kejar. Haleluya, bahasa bunyi di mana? Haleluya. 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 Praise the Lord. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta halik langit dan bumi. Turunlah kuasa-Mu Bapa menaungi hamba-Mu dan mencari musuh-musuh Tuhan, mencari musuh-musuh yang senantiasa melawan-lawan pekerjaan Tuhan, yang senantiasa menguji kesabaran Tuhan, yang senantiasa mempermalukan hamba-hamba-Mu di muka bumi ini, yang senantiasa mengolok-olok, menghina, menginjak-injakan mulut mereka, kaki mereka di pelataran kudus-Mu. Tuhan, turunlah atas kami kuasa-Mu Bapa. Turunlah atas kami Bapa kuasa-Mu Bapa. Biarlah tiang awan, tiang api menyertai hamba-Mu di saat ini Bapa. Telah terjadi penyerangan secara tiba-tiba Bapa. Beberapa kali telah terjadi penyerangan tiba-tiba. Tuhan, Engkau berdaulat atas semuanya ya Bapa. Engkau yang akan berperang Tuhan melawan dengan setan-setan itu Bapa. Engkau yang akan berdiri Bapa. Engkau yang akan berdiri Bapa. Engkau Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat atas surga, neraka dan bumi ini. Pencipta langit dan isinya ini Bapa. Berdaulat Allah atas kami Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu Bapa.
Tunjukkanlah bahwa Engkau Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau berperang dengan kami. Dan kami anak-anak-Mu hanya berdiam diri saja. Dan Engkau ada di depan kami, di samping kiri kanan kami Tuhan. Berperang melawan musuh-musuh yang ada di depan mata kami ini Tuhan. Beracaralah Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kepadamu. Beracaralah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jikalau anak-anak Tuhan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus menutup bungkus kami semuanya dengan kuasa ilahi yang maha tinggi. Haleluya. 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 Puji Tuhan. 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 Tak tersembunyi kuasa Allah bagi kita anaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya harus menelanjangi. Tugas saya adalah harus menelanjangi kuasa kegelapan di muka bumi ini dengan suara kebenaran ilahi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kuasa Tuhan turunlah atas hamba-Mu ini. Kuasa Tuhan Yesus Kristus menerangi hamba-Mu. Hamba anak Tuhan Yesus, prajurit Tuhan Yesus, hamba-Mu ini tidak takut apapun juga, karena hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus yang menopang. Haleluya. Amin. Ku angkat pedang rohku di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhanlah pembelaku, Tuhanlah penyelamatku. Haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Darah Yesus Kristus berkuasa. Bapa Yahweh, Yesua Hamastia, Elohim. Firman yang hidup, yang berkuasa. Firman yang hidup, yang berkuasa. Firman yang hidup, berkuasa. Sampai selama-lamanya, menghancurkan kuasa setan iblis. Jin-jin setan iblis hancur dalam nama kuasa Tuhan. Hancurlah benteng-benteng setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, berkuasa, berkuasa. Haleluya, haleluya, amin. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Firman yang diangkat ini Bapak Ibu jadi pedang bermata dua untuk mengejar setan iblis. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu berkuasa. Mempelai itu menyembah Tuhan sampai tak tidur-tidur Bapak Ibu. Tak tidurnya mempelai sambil membasahi firman Tuhan itu Bapak Ibu. Itulah cinta mempelai kepada Tuhan dan firman-Nya. Bukan hanya teori, bukan hanya kata-kata, tetapi cinta mempelai itu dari hati. Haleluya. Dan harta kekayaan mempelai itu dari hatinya. Orang mungkin tidak memiliki harta kekayaan di bumi, tetapi harta kekayaan hati yang dimiliki seperti mempelaiku ini. Kasih, cinta, pengampunan, iman yang tanpa batas. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembah Tuhan pun sampai berjam-jam. Tidak ada yang tahu. Kalau dia sudah mengurung diri, orang tidak akan yang tahu apakah dia tidur atau dia menyembah Tuhan. Seperti inilah kehidupan real mempelaiku ini, yang dunia tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Hanya aku yang tahu dan melihat mempelaiku ini, dan Rohku sendiri yang berkata-kata pada saat ini. Roh Yesua Hamastia Elohim, firman yang hidup Yesus Kristus, yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan mataku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan mataku. Mempelai berhati-hatilah. Mempelai berhati-hatilah dengan suamimu, karena suamimu tidak suka engkau layu. Dan dia memiliki roh 666. Berhati-hatilah, engkau sudah dibukakan roh itu semua kepadamu, dan engkau telah lihat dengan nyata siapa roh yang ada di dalam wadah suamimu itu mempelai. Roh yang berada di wadah suaminya mempelai, rohnya ini sudah ada di depan pintu mempelai saat ini. Ada barang mungkin yang akan melayang, tetapi aku akan mengusirnya. Penyalah kau iblis, setan daripadaku, yang memakai wadah ini di dalam satu rumah. Enyalah engkau dari wadah ini. Enyalah engkau. Engkau berperang dengan suamimu sendiri. Engkau berperang dengan suamimu Norvianus Lobo. Wadah itu dipakai oleh Panglima Dayak.
betapa panasnya antara Panglima Kristus dan Panglima Dayak bersatu dalam satu rumah. Dia sengaja disembunyikan di dalam wadah ini. Rohku yang berbicara, siapa yang mau membantah Roh yang Maha Kuasa membuka tabir kebenaran ini di depan mata kalian? Biarlah firman ini yang menjadi pedang mata roh yang akan melindungi mempelaiku ini di dalam rumahnya sendiri, di dalam menghadapi anak-anaknya, di dalam menghadapi suasana yang dalam keadaan panas. Biarlah mempelaiku ini menjadi kuat dan mempelaiku pintar di dalam menilai segala sesuatu. Roh ini sudah kalah dan tunduk di bawah kaki mempelai dengan bersumpah dan berjanji mengikuti titah-titahku. Tetapi mengapa engkau masih menyerang mempelaiku ini? Roh ini masuk dan berbicara. Akulah roh Panglima Dayak. Siapakah engkau, V? Aku tidak kenal siapa engkau. Aku pun tidak mengenali engkau. Karena rohku ini sangat angkuh dan aku sangat dipuji-puji. Rohku sangat dipuji-puji. Akulah roh Panglima Dayak. Tolong lepaskan firman yang ada di tanganmu. Tolong lepaskan firman yang ada di tanganmu. Tolong lepaskan firman yang ada di tanganmu. Aku hanya memakai firman-Mu itu untuk menjebak dan menyerang engkau. Aku tidak suka. Aku tidak suka. Aku akan membuat jiwamu tunduk kepadaku, karena engkau adalah tawananku. Tawanan bagi dunia ini. Akulah roh Panglima Dayak. Lepaskan firman itu dari tanganmu. Apakah engkau mendengarnya? V. Aku memanggil engkau sekali lagi. Lepaskanlah firman itu. Namanya di alam roh bukan V, tapi Mary. Lepaskanlah firman itu dari tanganmu, supaya engkau menjadi lemah. Lepaskanlah itu. Dan aku sangat tidak senang dengan roh Panglima Kristus ini. Apakah engkau mendengarnya? Sekali lagi. Lepaskanlah firman itu dari tanganmu. Karena aku memakai firman itu hanya untuk menyerang engkau. Dan aku pakai firman itu untuk menjatuhkan engkau. Manusia lain tidak ada yang tahu taktikku. Dan manusia lain tidak ada yang tahu aku bersembunyi di wadah siapa saat ini. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah. Dengarlah sekali lagi. Mary, dengarkanlah. Jauhkanlah firman itu daripadamu. Aku akan membuat engkau sibuk di dunia ini dengan berbagai-bagai pekerjaan yang ingin aku tawarkan kepadamu. Pekerjaan-pekerjaan yang sangat menggiurkan hati.
engkau akan dihormati dan disanjung oleh dunia ini, karena engkau akan dicari-cari oleh dunia. Untuk itu aku menawan engkau pada saat ini. Jauhkan firman itu dari tanganmu, karena itu menjadi penghalang bagi kita untuk menyatukan roh kita. Itu menjadi penghalang bagi kita, Panglima Dayak. Jauhkan itu. Aku sebenarnya tidak mengenal engkau, tapi aku asik bermain dengan engkau, karena engkau memiliki banyak berkat-berkat dunia yang melimpahi dirimu. Karena sesungguhnya engkaulah perempuan yang ada di dalam kitab Wahyu itu. Aku pun tahu semuanya. Aku pun mengenali engkau. Untuk itu aku sujud menyembah kepadamu. Hanyalah kamu Flase. Hanyalah kamu Flase. Aku tidak pernah mengenal kata menyerah. Aku ingin menguasai kamu. Jiwamu menjadi takut kepadaku, dan rohmu akan menjadi tunduk kepadaku, Panglima Dayak. Jauhkan firman itu dari tanganmu. Sekali lagi kuperintahkan, jauhkan firman itu dari tanganmu. Aku benci dengan kesaksian. Aku benci dengan firman. Apalagi masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran. Karena aku sangat menyukai kenikmatan dunia ini dengan segala dosa-dosa dan segala kemunafikannya. Karena aku dilihat seekor burung di dunia ini. Rohnya ada di depan pintu menunggu. Untuk itu mempelaiku, angkatlah firman ini. Hanya firman ini yang bisa membantu engkau. Engkau kuat, engkau hebat, engkau perkasa mempelaiku. Lawanlah dia dengan firman ini. Dia memakai firman untuk menyerang engkau di dunia nyata. Tetapi percayalah, firman ini sangat berkuasa di tanganmu. Sangat berkuasa. Mengapa gordenmu mempelai? Kemarin ada darah yang dia teteskan di gorden putihmu itu, dan engkau kaget melihat darah itu. Itu adalah darah penyerangan untuk engkau, dan darah itu engkau suruh hapus dengan baik clean, darah yang segar. Itu adalah darahnya Panglima Dayak, suamimu sendiri mempelai. Jadi ketemulah kalian di satu rumah antara Panglima Kristus dan Panglima Dayak. Marilah kita bertarung. Kita bertarung, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan heran kalau dia tidak tahan roh ini, dia akan dobrak pintu. Akan terjadi pendobrakan. Roh ini akan kepanasan, Bapak Ibu. Karena mempelai kami ini tidak tunduk kepada roh itu. Bapak Ibu, angkat penyembahan, pujian penyembahan, peperangan, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan terjadi bunyi yang aneh-aneh, baik itu di samping kiri kanan, jendela. Mungkin ada benda-benda yang akan berterbangan, atau pendobrakan pintu, Bapak Ibu. Akhir dari segala peperangan ini semuanya terbuka. Jadi betapa menderitanya mempelai ini, Bapak Ibu, di bawah tawanan roh dunia ini. Sangat menderita. Habis dari dukun-dukun menderita, lolos, ditabrak berapa kali, dihina, dicaci maki oleh roh-roh Isabel. Dan pada poin terakhir berhadapan dengan Panglima Dayak. Wadah itu ada di rumah ini, Bapak Ibu, yang dipakai oleh roh Panglima Dayak.
roh itu bersemayam di wadah suaminya. Kita bertarung Bapak Ibu. Ini live. Dan Bapak Ibu rekam mulai sekarang. Siapa tahu siaran langsung ini akan langsung dihapus. Dan terjadi peperangan, alam roh terjadi, fisik juga akan terjadi Bapak Ibu. Kita akan lihat. Mempelai jangan matikan live sampai pagi. Ini handphone, apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dengan posisi pintu yang tertutup. Jangan ada yang masuk dengan tidur posisi menyala lampu. Mempelai kalau sudah capek sebentar, tidur dengan posisi menyala lampu. Tutup jendela dulu Bapak Ibu. Akan tutup jendela. Mempelai akan periksa lagi karena mempelai tidur. Ini karena mempelai live pakai kipas angin. Kalau mempelai tidur buka jendela, buka pintu, tidak pakai kipas angin, tidak pakai AC atau apapun ya. Udara alami Bapak Ibu. Cuma mempelai harus hati-hati karena banyak pecahan kaca di sini Bapak Ibu. Pintu tertutup. Ini sangat nyata Bapak Ibu. Peperangan alam roh sangat nyata dan terjadi efeknya di dunia nyata Bapak Ibu. Dan Bapak tidak takut. Apapun yang terjadi sudah ada di dalam pengontrolan Allah Bapak Yahweh. Dan tidak ada sehelai rambut pun yang akan jatuh tanpa sepengetahuan Bapak Yahweh, tanpa seizin Bapak Yahweh. Ya dan amin Bapak Ibu. Itu yang mempelai percayai, karena alam roh sudah membuka semuanya bagi kita Bapak Ibu. Mari kita berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Yesus Tuhan, aku berserah. Kepadamu, Yesus Tuhan, aku berserah. Firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhanmu, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord. Haleluya, 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 haleluya.
tebus Bapa Yahweh, Yeshua HaMasiah, Elohim, Elohim, haleluya, 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 pujilah Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat selalu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Amin, amin, haleluya, amin, amin, puji-pujilah Tuhan, amin, 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 haleluya, haleluya, nyatalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sangat berkuasa. Ya dan amin, haleluya, praise the Lord. Tiada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Lemas kah tidak? Lemas Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mempelai kan tidak tahu, mempelai. Darah yang ada di gordenmu itu, mempelai, tanda pertarungan akan dimulai secara nyata. Tetaplah engkau menjadi pribadi yang baik kepada mereka-mereka ini. Tetaplah kepada roh Isabel, kepada roh ular, naga-naga. Biarlah Tuhan Bapa Yahwehmu ini akan maju berperang melawan mereka satu persatu.
dan mereka akan tumbang semuanya di dalam nama firman yang hidup. Firman itu nyata, kuasanya ya dan amin. Sangat ditakuti oleh setan musuh, sangat ditakuti oleh iblis. Mereka mau menyamar seperti apa? Mereka mau menawan engkau, caranya mereka seperti apa? Aku yang akan menghalau mereka. Di depan matamu aku akan menyuruh mereka tersungkur malu. Bukankah engkau tadi bercerita dengan mereka? Bukankah engkau tadi bercerita dengan roh-roh Isabel yang angkuh? Bukankah semuanya engkau menceritakan bagaimana engkau bersama dengan Pangeran Ilahi, betapa bahagianya, senangnya berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Mereka sangat iri hati kepadamu, dan mereka sangat takut kepadamu. Sekarang roh mereka sudah takut dan ingin menyerang dengan sisa tenaga yang ada pada mereka. Firman yang hidup ini akan berperang melawan mereka. Kuasa-kuasa setan, keangkuhan diri manusia yang dipakai setan. Mereka berkata telah bertobat. Dusta. Semuanya dusta untuk menjebak engkau. Hati-hatilah engkau mempelai. Hati-hatilah engkau mempelai di dalam bertutur kata, bersikap kepada mereka. Perbanyak dirilah, mengurung diri saja. Membaca firmanku. Ada waktu live. Ada waktu live supaya aku bisa mempertontonkan perbuatan dan kelakuan mereka ini di depan dunia. Perbuatan-perbuatan yang gelap ditelanjangi. Semuanya akan ditelanjangi oleh terang yang ajaib daripadaku. Tidak selamanya hambaku mempelaiku ini tersolimi dengan akting dan sandiwara yang luar biasa. Tetaplah engkau mengasihi dan menyayangi mereka, karena hatimu adalah hati yang mencintai dan mengasihi. Walaupun mereka berbuat sakit, minta maaf, sakit, minta maaf, sakit, menginjak-injak harga dirimu, mencaci maki, menghina-hina dirimu, bahkan mengancam membunuh engkau, dan sekaligus setelah membunuh engkau mencoba pembunuhan, tetapi gagal. Kau tahu semuanya. Roh ini harus ditelanjangi, roh kegelapan ini ditelanjangi dengan kuasa firman yang kekal, abadi, firman yang hidup, Yesus Kristus. Engkau kalau tidur setiap malam, tambah lagi engkau mempelai, aku tahu tidur seorang diri, tambah lagi grendel satu di tengah-tengah dan di bawah untuk melindungi engkau jikalau terjadi penyerangan mendadak. Karena sudah beberapa kali mempelai ini diserang, baik secara fisik ataupun secara tak kasat mata. Yang tadi, kemarin malam tadi itu penyerangan tak kasat mata. Kalau penyerangan fisik, penubrakan pintu, semua hal-hal yang tidak baik dilakukan. Jangan membiarkan dirimu, mempelaiku, jangan engkau bodoh, jangan engkau tersiksa dan tersolimi terus mempelaiku. Kau harus bisa menjaga dirimu. Engkau kuat, engkau kuat. Pegang terus firman ini di tanganmu. Jangan tunduk
jiwamu, hatimu, kemauanmu, keinginanmu kepada roh enam-enam ini, Bapak. Jangan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lenyapkan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lenyapkan semua susah, darahnya tebus saya. Tidak usah pergi, tidak usah pergi keluar rumah mempelai. Engkau berdiam diri di dalam rumah. Aku yang akan berperang dengan dia. Akulah yang akan berperang dengan dia sekarang. Kau cukup angkat tanganmu. Nyanyikan lagu Glory Haleluya, Glory Haleluya semampu-mampumu. Glory Haleluya, Glory Haleluya, Glory Haleluya, Glory Haleluya. Betapa berbahayanya orang ini, sangat berbahaya. Glory Haleluya, Glory Haleluya, Glory Haleluya. Penyerangan fisik yang telah dialami mempelai selama ini adalah pengancaman pembunuhan dari sejak pernikahan sampai di 2 tahun terakhir ini, dan pembunuhan telah berlangsung selama 2 kali di motor dan di mobil. Gagal. Setan iblis memakai wadah ini karena aku tidak mau bertobat sungguh-sungguh, penuh kepalsuan dan kemunafikan. Sama seperti setan mencobai aku 2000 tahun yang lalu. Jikalau engkau anak Allah, terjunlah engkau dari gunung ini, maka malaikat-malaikat akan menentang engkau, neteng engkau. Sama seperti mempelaiku ini. Setan memakai wadah yang sangat dekat. Luar biasa. Haleluya. Setan ingin membunuh mempelaiku ini dengan memakai wadah ini. Cukup sudah. Setan berkata, aku tidak akan mengotori tanganku ini. Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Aku menjebak engkau. Jikalau engkau anak Allah, terjunkanlah dirimu dari
melenyapkan mempelaiku ini. Dia tidak mengotori tangannya, tetapi dia menyuruh mempelaiku ini bunuh diri, meloncat diri dari mobil dengan gertakan. Mobil digas dengan kecepatan tinggi. Engkau yang mati atau aku? Makanya macet jalan Jogja pada saat itu. Dia ingin menabrakkan mobilnya dengan mobil yang ada di depannya. Di motor, saudara di pinggir, dia lari ke tengah dan belok ke pinggir. Langsung menyalip mobil di depan, bukan mempelai yang ditabrak. Geser tulang lututnya, tempurung lututnya. Tidak bisa jalan selama mau 2 minggu, bengkak semua kakinya. Dan diturunkan di jalan pada jam 8 lewat. Belum keadaan makan, belum makan karena mau ingin beli ayam panggang di kota. Habis live dari pagi tembus pagi, belum makan di jam 8 malam. Kejahatan yang sangat luar biasa di depan mataku terjadi kepada diri mempelaiku ini. Serangan tak kasat mata, serangan fisik dalam hidupnya. Mempelai ini penuh cacian makian, penuh hinaan, fitnaan, cacian, dan roh ini menyeret orang-orang yang berpengaruh, entahkah suaranya, entahkah majelis, entahkah hamba Tuhan. Dia seret untuk membela dirinya. Betapa liciknya roh ini. Ketemu panglima dengan panglima, sangat licik. Roh ini sangat licik. Mempelai cuma bilang, saya akan lapor polisi, saya akan lapor polisi. Hanya di mulutnya saja. Dia meminta keadilan Tuhan yang setinggi-tingginya. Terbukalah kebenaran bagi dunia. Terbukalah kebenaran bagi dunia. Dia lapor polisi, buat laporan mempelai. Pasal berlapis akan jatuh. Kejahatan ini jangan disembunyikan mempelai. Mempelaiku, aku memberikan waktu kepada orang ini untuk bertobat. Aku memberikan waktu kepada orang ini untuk bertobat. Engkau diproses Tuhan. Engkau diproses Tuhan. Engkau diproses Tuhan keluargamu. Tetapi ingin keluargamu sempurna. Ingin keluargamu diproses Tuhan. Ingin suamimu sendiri proses Tuhan, tetapi tidak bisa. Ini serangan tak kasat mata. Apakah engkau masih memberikan kesempatan kepada dia? Bisa-bisa nyawamu yang akan melayang. Lihat saja waktu dunia. Ketika mempelai tidak live, ketika mempelai tidak ada kabar di Facebook, di TikToknya 1 hari saja, kalian telepon terus. Kalian pertanyakan terus di mana keadaan mempelai. Dia bertaruh nyawanya untuk anak-anaknya, mempertahankan keadaan seperti semula untuk anak-anaknya. Tapi betapa jahatnya wadah ini. Wadah ini. Wadah ini. Berhati-hatilah engkau mempelai. Engkau sudah dihangir. Engkau sudah dipukul, dihangir di belakangmu. Engkau maafkan. Engkau diancam pembunuhan dari sejak awal pernikahan sampai di 2 tahun terakhir sebelum engkau diungsikan. Engkau memaafkan terus dia. Harta semuanya dia jual. Engkau memaafkan juga. Dan dia memutarbalikkan cerita. Anak-anak membenci engkau dengan alasan tak jelas. Dia yang mengarang semua cerita itu dengan katanya memberikan bukti.
bersama pangeran ilahi. Dia memfitnah engkau, memfitnah. Dia mengatakan Aditya Nugrahanto bukanlah pangeran ilahi, setan. Dan anak-anaknya menyebut maminya, ibunya sendiri adalah setan. Bayangkan pemberontakan ini yang telah terjadi di depan mataku. Untuk itu mempelai punya hati untuk menyelamatkan anak-anaknya, sehingga dia pulang membentuk lagi tiang awan dan tiang api. Tetapi sangat susah karena tidak ada kesepakatan hati di antara mereka. Tidak ada kesehatian hati. Yang satu menyembah Tuhan dengan tulus, yang lain terkoneksi dengan dunia, yang lain menyerang satu dengan yang lain. Tidak ada kesehatian hati. Mempelai, jikalau engkau aman mempelai, buatlah laporan di pihak kepolisian. Secara dunia engkau akan mendapatkan keadilan, tetapi secara dunia juga engkau akan dipermalukan. Pastilah anak-anakmu akan menjadi trauma juga dengan keadaan seperti ini, memiliki orang tua yang seperti ini. Apa yang engkau harus pilih mempelaiku? Kuserahkan itu pilihan di tanganmu. Apakah engkau masih tetap mengampuni suamimu sendiri? Kejahatan suamimu sendiri yang terjadi di depan matamu sendiri, dan orang lain tidak tahu. Karena saking pintarnya bersembunyi, pintarnya acting sandiwara yang dimainkan. Kami serahkan kepadamu mempelai. Roh kami berbicara, tetapi alangkah baiknya mempelai, engkau harus mendapatkan keadilan di muka bumi ini, supaya orang tahu mana yang benar dan yang salah. Dan jikalau tidak mau mengakui, polisi itu sangat pintar mendeteksi orang yang berbohong, berdusta, walaupun dia semahir apapun di dalam menyembunyikan dosa-dosanya. Polisi akan melakukan segala hal agar supaya orang tersebut membuka kebenaran semuanya, kejahatan yang telah dia lakukan kepada dirimu. Mempelaiku, sangat berbahaya bagi dirimu jikalau engkau ingin bersama-sama dengan anakmu, hidup tenang, tidak dipenuhi kebencian hati anak-anakmu kepada dirimu. Dia mengajari anak-anaknya untuk membenci ibunya sendiri. Dia menjauhkan anak-anaknya dari ibunya sendiri. Sungguh nyata kejahatan orang ini. Makanya setiap kali mempelai ingin telepon anaknya, dia langsung menjauhkan handphone itu dari anaknya. Dia melarang anak-anaknya untuk bercerita dengan ibunya. Anak-anaknya itu patuh kepada dia. Anak-anaknya sangat menderita, sangat menderita, sangat dicambuk-cambuk dengan hangir dari kecil sampai patah-patah hangir. Kalau ibunya membela anaknya, ibunya juga dihantam dengan hangir di belakang. Sekali saja dihantam dengan hangir, melepuh, merah. Hangir itu sangat sakit, apalagi patah di badan. Tapi mempelai masih memaafkan, mengampuni, karena tidak ada kata perceraian di dalam hukum Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Memang tidak ada perceraian, tetapi kejahatan yang sudah dia perbuat kepada anak-anakmu dan kepada dirimu sendiri, apakah engkau masih memaafkannya? Firman ini yang berbicara, yang berlaku.
Haleluya. Tenang lagi ni hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap jalan hidupku. Tuhan yang memimpin hidupku, Tuhan yang memimpin hidupku. Haleluya, haleluya. Ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Mempelaiku ini pulang, mempelai ini pulang untuk melihat anak-anaknya, untuk bertemu dengan anak-anaknya. Saking rindunya, dia menjauhkan diri. Dan terdengar kabar siar, ibunya tidak memperdulikan anaknya, telepon saja pun tidak, padahal dia sendiri yang menjauhkan anak-anaknya sendiri. Diblokir nomornya, Bapak. Haleluya, haleluya. Aduh, Tuhan Yesus, tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini begini permainan tak kasat mata, Bapak Ibu ya. Itu penyerangan tak kasat mata. Kalau penyerangan tak kasat mata, orang-orang yang tidak kuat imannya, maka bisa mati mendadak, bisa kena kecelakaan mendadak, luka mendadak ya, karena benda-benda yang tidak bergerak pun akan melayang, Bapak Ibu, menyerang kita. Seperti itu. Hewan-hewan juga di sekitar kita itu akan menyerang kita. Contoh mempelai lalu itu, waktu diserang, bebek, ayam itu menyerang di muka, cakar muka, itu kan tidak masuk akal. Cakar muka orang, mukanya mempelai itu dicakar, di dada semuanya. Bebek, ayam datang cakar. Itu penyerangan. Benda-benda, gelas, apa, segala hal itu kan bisa terbang. Seperti itu, bisa bergerak semua, Bapak Ibu. Benda-benda mati itu karena dirasuki oleh roh, dimasuki oleh roh. Tapi kita anak-anak Tuhan jangan takut. Kita anak-anak Tuhan jangan lemah, jangan lengah, Bapak Ibu. Musuh kita lihat di depan mata. Kita tidak boleh lari, Bapak Ibu. Kita yang kejar musuh, bukan musuh yang kejar kita. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Jangan mempermalukan iman saudara, jangan. Karena kuasa Tuhan yang akan membentengi kalian anak-anakku. Kuasaku yang akan menyertai kalian, Yesus Kristus firman yang hidup, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim itu akan menjaga kalian. Dimanapun kalian berada, jangan takut. Mempelai ini hanya contoh background. Tidur saja mempelai. Live ini jam berapa mempelai juga tidak tahu. Tapi Bapak Ibu yang belum tidur, silakanlah Bapak Ibu lihat live. Barangkali apa yang terbang, karena peperangan alam roh ini, Bapak Ibu, bisa saja terjadi sesuatu. Bapak Ibu bisa lihat secara mata kepala sendiri. Bapak Ibu bisa melihat. Nanti kalau terjadi sesuatu, lampu ini akan berubah, itu tandanya. Kalau ada melayang sesuatu, pasti akan lewat di kamera. Mempelai akan berbaring karena sudah sangat capek fisiknya mempelai ini. Dalam keadaan sudah besar perut, duduk bersila atau duduk
kaki di belakang tuh sangat capek Bapak Ibu, tapi di dalam roh itu mempelai semangat. Mempelai akan berbaring ya Bapak Ibu. Sejenak kalau mempelai bangun, mempelai akan tengok live ini Bapak Ibu, apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu, mempelai akan berbaring ya Bapak Ibu. Firman Tuhan mempelai buka, karena setan iblis sangat takut dengan firman ini Bapak Ibu. Setan iblis akan takut karena firman ini sangat berkuasa. Untung Bapak Ibu, darah itu yang ada di gorden mempelai kan, pintu mempelai ini kan pakai gorden putih. Mempelai bilang, kenapa tiba-tiba ada darah segar di gorden itu? Itu darah suaminya Bapak Ibu. Jadi suaminya itu kalau kerja sedikit saja, misalkan kerja paku ya Bapak Ibu, mesti dia kasih keluarkan darahnya Bapak Ibu. Itu yang aneh, jadi aneh bagi saya mempelai Tuhan. Dia paku saja, paku misalkan pindah kipas angin atau pindah jam atau mau paku apa, satu saja Bapak Ibu langsung luka tangannya. Dia paku dengan, dia harus mengeluarkan darah tangannya. Nggak tahu kenapa, saya bilang ini kalau jadi tukang bangunan atau apa, so habis tangannya itu dia dengan martelu, dengan paku mengeluarkan darah. Itu kemarin dia bilang, oh iya habis pindahin kipas angin ya. Saya bilang kan panas sekali gerah. Saya bilang tolong pindahkan kipas angin dinding itu pindah di meja makan supaya agak sejuk, karena panas sekali udara di sini Bapak Ibu. Di 3 hari terakhir ini panas banget. Biar habis mandi tuh keringatan, tidak biasanya, panas banget. Pindah itu Bapak Ibu, luka. Saya dalam hati saya, kenapa harus dilap di gorden yang putih itu darahnya, darah segar-segarnya itu Bapak Ibu, satu tempat begini ya. Saya bilang, darah apa ini? Kenapa ada darah di sini? Awalnya saya tidak tahu. Kenapa ada darah di sini? Bukannya di gorden ini bersih baru dicuci? Oh itu darah saya. Saya pindahan itu. Tak, masa kena paku Bapak, kena martelo. Terus dia kasih tunjuk ada lubang di sini 2. Hitam saya lihat. Habis keluar darahnya di sini. Misalnya itu paku. Bagaimana caranya ya paku itu bisa lubang di sini Bapak Ibu? Ini baru saya diingatkan roh. Itu penyerangan darah Bapak Ibu rupanya ya. Fisik, main alam nyata, alam roh juga. Dibukakan roh Bapak Ibu, pelan-pelan dibukakan. Makanya kan dia bilang, kenapa pergi? Saya bilang saya tidak bisa dihalangi. Kamu larang-larang bersaksi, tidak bisa. Mau buka angkringan, cari mamun di dunia ini di detik terakhir, cari mamun, buka angkringan, warung makan di depan rumah, disibukkan lagi dengan kelelahan tubuh, capek, ditawan lagi Bapak Ibu. Roh itu membuka semua. Apa yang dia usulkan, dia ngomong, roh itu membuka. Jangan mau. Nah itu seperti ini, kuasa firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak bisa dibohongi. Kita tidak bisa dibohongi oleh roh-roh dunia. Mereka bermaksud A, roh dunia itu membuka. Mempelai jangan. Kamu akan disiksa lagi fisikmu, diperas tenagamu. Kamu lupa menyembah kepadaku, berbicara kepadaku, akhirnya kamu jauh daripadaku. Itu roh Tuhan berbicara terus Bapak Ibu. Mereka pikir saya ini tidak connect. Sebelah kanan ini roh Tuhan itu bicara terus. Kiri ini roh dunia. Ngomong juga, tapi sekarang nggak ada lagi saya buka. Ngomong kalau yang penting-penting saya bisa tangkap apa isi hati mereka, apa yang mereka mau, pikiran mereka itu bisa ditangkap. Jadi seperti itu. Luar biasa ya, saya mau istirahat dulu ya Bapak Ibu. Saya nggak akan tutup live ini, biasa aja Bapak Ibu terjadi apa. Bapak Ibu bisa lihat ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena saya kecapean Bapak Ibu. Tulang belakang saya ini sakit. Bapak Ibu bisa lihat ya. Aduh. Kira-kira
Apa lagi yang mau melayang? Dia mau kasih melayang apa lagi di sini? Mau serang balik? Apa masih mampu punya tenaga? Tuhan yang akan berperang melawan setan-setan itu. Tuhan yang akan berperang melawan mereka, Bapak Ibu. Aduh. Bapak Ibu kalau sudah mengantuk, istirahat saja ya Bapak Ibu. Nanti nonton ulang lagi, atau Bapak Ibu ingin menyapa, saling menyapa satu dengan yang lainnya, silakan ya di live chat. Bagi Bapak Ibu yang belum tidur, kita ini begini, malaikat-malaikat Tuhan itu kan berjaga terus. Mana ada tidur, kalau dulu itu kan keluar roh kita berperang. Jadi kalau ada benda bergerak, ini kan mempelai ada kasih menyala kipas angin gara-gara panas ya Bapak Ibu. Karena pintu dengan jendela kan mempelai tutup. Jadi mempelai pakai kipas angin. Gitu. Karena mempelai juga tidak panik. Pasti terdengar, nanti kita nonton besok kalau tak tidur, terdengar ngorok atau terdengar benda melayang. Ada yang lewat, bisa dilihat di kamera. Play itu tuh kamera ya. Ini menyangkut Bapak Ibu roh yang dikagumi dunia. Roh itu Bapak Ibu dikagumi dunia, disegani. Jadi dia kan tidak mau kalah, tidak mau dilihat kalah oleh dunia kan. Padahal yang dia lawan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dia lawan ya. Firman Tuhan yang hidup. Rohnya Pangeran Ilahi.
Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Bapak Yahweh barusan berbicara Bapak Ibu sama mempelai. Bapak Yahweh bilang tutup saja mempelai live ini, karena orang-orang yang menonton ini Bapak Ibu perlu istirahat juga. Jadi tidak perlu khawatir, katanya tidak perlu takut. Bapak Yahweh berkata, aku yang menyertai engkau, aku yang melindungi engkau, aku yang akan menjaga engkau mempelai. Jangan takut, ya, jangan takut. Ya, seperti itu Bapak Yahweh barusan berbicara. Bapak Yahweh berkata, jangan takut, jangan seperti orang-orang yang tidak memiliki iman. Nah, jadi mempelai ini akan tutup live ini Bapak Ibu ya. Ronda akan tutup Bapak Ibu, dan mempelai kayaknya tidak mau berjalan ini karena penuh dengan pecahan gelas ya di lantai. Hanya mempelai, kan biasa mempelai tidur kan dalam keadaan gelap, lebih cepat tertidur, tapi malam ini dinyalakan lampu, kata Bapak Yahweh. Ya, iya, mari semuanya kita beristirahat ya sekarang. Ya. Aku pengen enggak. Haleluya. Untuk bantu ngejaga ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita istirahat, biarlah kuasa firman Tuhan ini Bapak Ibu akan menjaga saya, menjaga Bapak Ibu juga di rumah Bapak Ibu ya. Kuasa firman ini ya dan amin Bapak Ibu. Sangat berkuasa, sangat-sangat. Kita dilindungi, diberkati Tuhan, dilingkupi kuasa Tuhan. Nanti mempelai akan berkabar lagi, besok atau lusa mempelai akan berkabar lagi. Seperti inilah resiko bermain di dua alam yang berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat nyata di kamera ya, banyak hal yang mempelai tetapi seru ya, bagi saya seru Bapak Ibu ya, kayak seperti tertantang ya, seperti itu. Mungkin kalau manusia lain sudah pada lari ketakutan atau gimana, atau rasa gimana, tapi kalau saya merasa tertantang Bapak Ibu ya. Seru ya main di alam roh itu, walaupun nyawa kita yang jadi taruhan. Itu main di alam roh itu nyawa Bapak Ibu, taruhannya nyawa, karena tak kasat mata ya, mainnya di tingkat yang tinggi, itu taruhannya nyawa Bapak Ibu. Jadi harus miliki iman yang luar biasa, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti itu. Jadi mempelai mau istirahat, Bapak Ibu juga lemah, letih, lesu, berbeban berat, serahkan kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Serahkan kepada Tuhan, minta semuanya kepada Tuhan. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat kita menjalani kehidupan ini. Mempelai berharap semuanya ke depan lebih baik. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu, itu yang dikehendaki mempelai, pertobatan yang sungguh-sungguh. Menunggu pertobatan yang sungguh-sungguh ini kapan Bapak Ibu? Hanya itu yang mempelai kami ini rindukan, pertobatan sungguh-sungguh bisa terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah keluarganya. Dilihat mereka dari luar, keluarga yang adem, sangat berbahagia, tapi di dalam bagaikan bara api, karena berbeda roh Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Ada roh yang mengendalikan, roh yang berbeda, roh 77, roh 666. Harapan, impian, tapi mempelai ingin menyelamatkan anak-anaknya. Seperti itu saja Bapak Ibu realita. Apa yang Bapak Ibu lihat di kamera, apa yang Bapak Ibu lihat di Facebook,
belum tentu sama dengan yang terjadi di alam roh ini Bapak Ibu. Panas, panas, panas. Dan kesaksian roh itu Bapak Ibu, kesaksian roh itu tidak ada dusta Bapak Ibu. Tidak ada dusta. Kesaksian roh dan kebenaran tidak ada dusta. Makanya sangat ditakuti oleh setan iblis. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan kegelapan ditelanjangi oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa firman yang hidup itu. Jadi kegelapan itu ditelanjangi oleh kuasa terangnya Tuhan Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim. Jadi seperti itu Bapak Ibu, belum tentu. Ya makanya Bapak Ibu lihat terlalu manis. Sakinah mawaddah keluarga Sakinah. Seperti itu impian setiap manusia, tetapi jauh dari impian. Semua manusia menginginkan pernikahan yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, tapi faktanya kan seperti apa? Hanya kita yang menjalaninya yang tahu. Tidak semua di depan kamera itu semanis apa yang kita alami. Betul tidak Bapak Ibu? Paling yang kita tampilkan di kamera adalah yang manis-manis, yang harapan kita memiliki keluarga yang indah, yang manis, takut Tuhan, memiliki roh yang takut Tuhan, anak-anak yang memiliki roh takut akan Tuhan, belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Tetapi itu kan butuh proses lagi. Mempelai sudah serahkan masing-masing ke dalam tangan Tuhan ya. Anak-anak semuanya kan milik Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Maaf aku belum pernah merasakan. Pak Aditya ini belum pernah merasakan sebuah pernikahan. Namanya pernikahan itu proses rumah tangga, naik tangga. Setiap naik tangga itu ada prosesnya. Lulus tidak sangat susah Bapak Ibu. Beruntunglah yang masih jomblo Bapak Ibu, mendingan jomblo. Tapi ada kebahagiaan tersendiri di dalam rumah tangga itu apabila sudah memiliki anak. Anak-anak itulah yang menjadi kebahagiaan. Karena itu mereka titipan Tuhan kan, yang kita harus bertanggung jawab. Itu saja sih. Mempelai bertahan anak-anak karena sudah punya anak. Ya seperti itu. Kalau mau disebutkan di cerita penderitaan ya luar biasa no. Dibikin sinetron pun berepisode. Saya bilang coba aja itu ibu-ibu yang lain ada di posisi saya. Mereka gampang sekali komen. Wih komen ini itu ngelor ngidul. Coba aja mereka ada di posisi saya, sanggup enggak? Sanggup tidak di posisi saya? Bertahan sampai di 17 tahun pernikahan, sanggup enggak? Seperti neraka dunia. Tapi tidak selamanya juga neraka sih. Kadang-kadang ya bersyukur, ada hari-hari bersyukur. Tidak melulu neraka juga, tapi kebanyakan seperti neraka dunia. Itulah proses Bapak Ibu, sehingga dari proses itu menghasilkan manusia-manusia roh yang luar biasa. Itu dari proses kesakitan Bapak Ibu yang luar biasa. Itu Bapak Ibu belajar dari sini aja Bapak Ibu. Proses kehidupan yang luar biasa itu, yang luar biasa sakit menderitanya minta ampun. Yang penting kita tidak keluar jalur firman Tuhan, roh dan kebenaran. Itu Bapak Ibu mendatangkan kebaikan, ketekunan, kesabaran, kelemah lembutan, panjang sabar, murah hati. Segala hal-hal kebaikan buah-buah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita Bapak Ibu sampai komplit. Itu prosesnya itu sakit Bapak Ibu, sakit, kedagingan kita ini sangat sakit. Makanya mempelai bilang sampai hilang kan ego diri. Kita lulus enggak dalam ujian itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bertobat Bapak Ibu ya. Itu yang mempelai harapkan.
Yang mending jomblo tapi bahagia. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya yang sudah berumah tangga pasti rasalah. Setiap rumah tangga itu pasti ada problemanya masing-masing. Orang sejak pacaran udah ada problemanya masing-masing. Nangis-nangisnya minta ampun, kasus-kasusnya minta ampun, apalagi berumah tangga. Ya seperti itu. Mau bilang apa lagi ya? Susah sih, mempelai itu pasrah, tapi mempelai itu ada jaminan dari Bapak Yahweh. Tenang mempelai, ini Bapak Yahweh langsung berkata-kata dalam diri Eman Lahoge. Tidak apa-apa mempelai, aku yang akan menjaga engkau, Bapamu ini yang ada di surga roh, Bapak Yahweh Yeshua Masih Elohim. Kau manusia yang setia, taat, dan tulus di hadapan mataku. Kau manusia tak bercacat celah, manusia yang sangat polos di muka bumi ini. Aku akan melindungi engkau, aku akan menjaga engkau. Aku akan memberikan kuasaku kepadamu untuk mengusir setan-setan itu, menghalau mereka dari depan matamu, sehingga mereka pergi dengan malu, dan mereka tahu bahwa engkau adalah abdi ilahi yang maha tinggi. Istirahatlah mempelai, semuanya istirahat, mereka juga butuh istirahat. Inilah perkataanku yang aku katakan kepada mempelaiku barusan. Tidak perlu live seperti yang ada di Italia Roma itu. Memangnya kamu ada di peti kaca mempelai? Jangan, engkau adalah prajurit, panglima ilahi, abdi ilahi yang maha tinggi yang berperang terus melawan setan. Makanya setan tidak mau engkau membongkar-bongkar pekerjaan mereka. Setan tidak suka engkau mencampuri area mereka. Setan menyerang engkau. Kalau mereka menyerang engkau supaya engkau tunduk kepada mereka, engkau ikuti kemauan mereka, engkau tertawan oleh roh 66 ini, alangkah berbahayanya engkau mempelaiku yang cantik, indah, elok, mempesona di hatiku. Tapi aku tahu isi hatimu, engkau selalu berpihak kepada kami ini, pasukan 77 ilahi surgawi. Kau tidak mau pernah kerjasama dan tunduk kepada 666 itu. Walaupun dengan penawaran yang menggiurkan, dengan hadiah-hadiah yang istimewa, dengan bujuk rayu manis yang berkedok kepalsuan semuanya. Berhati-hatilah engkau mempelai, jagalah fisikmu, jagalah tindak tandukmu. Lebih banyak diam. Jikalau bertemu dengan roh 66, engkau sudah tahu mereka semuanya betapa liciknya, betapa angkuhnya mereka, betapa liciknya. Tetapi sekarang mereka tidak bisa berkutik lagi secara langsung di dunia fisik terhadapmu, tetapi mereka main di alam yang lain tak kasat mata. Di dunia fisik hanya mereka menekan engkau, menekan secara halus. Apakah engkau sadari?